Jahe organik, nikmat kalau di sayur. Jahe organik, jahe yang sehat. Jahe organik, nikmat kalau di wedang, apalagi di bandrek. Jahe organik, sehat, nikmat. Selamat datang di Tamsar Jahe Organik. Salam tani organik. Sobat tani, bagi kita, tani itu kalau belum organik, tidak cerdas dan tidak keren. Sobat taniku, sore ini kita akan bernarasi mempersiapkan bibit jahe organik. Namun sebelum kita membahas persiapan bibit jahe organik, mari kita bicarakan yang satu ini dulu. Apa sih pengertian daripada jahe organik itu? Sobat tadi, jahe organik itu adalah jahe organik yang budidaya wajib 100% organik. Mulai dari bibitnya, terus olah tanahnya, komposnya, pupuknya, perawatan hama dan penyakit, produk panennya, dan pasca panennya, semuanya serba organik. Maka itu yang dikatakan jahe organik, full organik. Tidak terkontaminasi dengan yang namanya kimia sintetis. Sobat tani, itulah yang namanya jahe organik. Untuk memastikan jahe itu organik atau tidak, legal standing hukumnya sobat taniku harus melalui uji laboratorium resmi dari pemerintah yang berwenang, yaitu Badan Sertifikasi Nasional atau BAN, khusus bahan pangan organik di bawah naungan Deptan Departemen Pertanian RI yang berhak memberikan lisensi tani produk tani berstandar SNI organik. Terus, bagaimana membedakan mana produk tani yang organik, mana yang tidak organik? Yang organik tadi sudah kita jelaskan. Dan sekarang, yang mana yang tidak organik? Mari simak contoh yang berikut ini. 1. Semua kegiatan budidaya jahe kita sudah organik dari A sampai Z. Tapi bibitnya masih budidaya yang non-organik. Maka sobat taniku, hasil produk jahenya nanti otomatis tidak akan menjadi jahe organik. Contoh yang kedua, semua budidaya tanam sampai finish panen sudah murni organik. Tetapi karena satu hal, kita memperlakukan jahe kita bagaimana supaya sehat, membasmi penyakit, kita menggunakan air PDAM, air PAM. Air PAM itu, sobat taniku, mengandung kimia. Maka dengan begitu, hasil jahe kita akhirnya nanti menjadi tidak organik. Sobat taniku, contoh yang ketiga. Semua kegiatan budidaya jahenya, mulai dari start sampai finish, telah organik. Tapi ada perlakuan pasca panen. Setelah kita mau mengirim ini produk jahe kita, bagaimana supaya awet sampai ke tujuan, maka kita memberi perlakuan dengan menyemprot dengan bahan yang bukan organik, barangkali kimia. Maka dengan jelas, ini adalah hasil tani jahe yang tidak organik. Kalau begitu sobat tani,
seperti apakah persiapan bibit jahe yang organik itu? Begini rekan tani, bibit adalah investasi, maka dari awal sampai akhir harus semuanya serba organik. Menanam pakai bibit, dan bibit adalah investasi yang paling penting di dalam kegiatan budidaya tani, termasuk di jahe. Maka kalau begitu Sobat Tani, sore ini kita akan membahas apa syarat-syarat daripada bibit jahe organik. Bagaimana mempersiapkan bibit jahe organik? Perhatikan yang berikut ini. Langkahnya yang pertama, kita pastikan jahe itu umurnya 10 bulan kalau jahe putih atau jahe gajah, dan 12 bulan kalau jahe merah. Ditoleransi kurang 1-2 bulan, masih oke. Kemudian yang kedua, Sobat Taniku, kita pastikan juga riwayat daripada jahe itu kita ketahui dengan jelas. Artinya, jahe itu kita ketahui selama hidupnya adalah jahe yang sehat, supaya kita nanti mendapat bibit yang sehat. Dan kemudian, tentunya kalau namanya jahe organik, berarti jahe itu harus juga jahe yang pasti organik. Kemudian tampilan daripada jahenya, Sobat Taniku, harus jahe yang bernas, jahe yang bongkolnya membulat. Tidak perlu harus besar dan tidak juga terlalu kecil. Yang sedang, tetapi jahe yang bisa kita jamin, yang bisa kita andalkan, jahe yang sehat. Selanjutnya, jangan jahe yang bentuknya berjari-jari, karena itu adalah satu ciri penyimpangan daripada rimpang bibit jahe. Nanti kalau kita tanam, nanti kembali rimpangnya juga akan berjari-jari. Kemudian selanjutnya Sobat Tani, jahe ini selagi kita mengelolanya, pastikan jahenya tidak lecet, tidak luka. Sebab kalau ada lecet dan luka, itu akan menjadi akses untuk masuknya virus penyakit ke dalam daging jahe kita. Dan selanjutnya, ini jahe masih lengket tanah-tanahnya. Ini jahe nanti akan kita bersihkan. Kita semprot dengan air pakai selang, sehingga sungguh nampak mana jahe yang layak, mana jahe yang sehat, mana jahe yang rentan busuk, karena kelihatan tampilannya mungkin ada yang busuk. Demikian Sobat Taniku, ini jahe nanti akan kita kelola lagi kalau sudah selesai dipotek, dan akhirnya kita JPT, dan terakhir kita fungisida. Lalu kita tunggu untuk ditanam nantinya. Sobat Taniku, kata orang bijak, menanam jahe boleh coba-coba, tetapi bibit jahe jangan coba-coba. Pakar mengatakan syarat bibit jahe adalah zero tolerance. Artinya bibit jahe tidak boleh ditawar-tawar, wajib yang terbaik, supaya nanti kita mendapatkan hasil jahe ditanam, bertumbuh, dan finish dengan jahe yang hasilnya melimpah. Demikian Sobat Tani, coba lihat sekali lagi. Ini adalah bibit jahe kita yang lagi kita kumpul di gudang. Dan ini akan kita potek nantinya menjadi bibit jahe andalan buat kita. Baik Sobat Taniku, demikian narasi mempersiapkan bibit jahe kita. Bila ini konten bermanfaat untuk rekan tani semuanya, silakan di like, di komen, di share,
tweet loncengnya, dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ini konten supaya konten ini semakin berkembang, supaya menjadi acuan bagaimana cara membudidaya jahe organik, supaya budidaya jahe organik semakin mandiri. Salam tani jahe organik.